Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab mulai dari negara, masyarakat, hingga keluarga dan orang tua. Segenap masyarakat dan negara harus bersinergi untuk melindungi 79,5 juta anak Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga berharap perlindungan anak tidak menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Di masa datang diharapkan semua elemen bangsa dapat bergandeng tangan bersinergi menyatukan kekuatan untuk melindungi anak-anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Pandemi menyebabkan kondisi perekonomian semakin sulit, tetapi pandemi mengajarkan orang tua untuk memperhatikan dan penghargaan terhadap keluarga. Tentu saja tantangan yang kini dihadapi oleh keluarga tidaklah mudah. Orang tua juga terbebani bertanggung jawab dalam mencari nafkah dan menjaga anak di rumah. Selama masa pandemi, orang tua dituntut untuk mencari nafkah, selain itu juga harus mendampingi anak belajar di rumah. Anda kembali bergabung bersama kami dalam program Tokoh Kita. Masalah COVID-19 ini membuat kita semuanya sensitif ya, tidak hanya kondisi ekonomi, tapi juga psikis, bahkan dibawa ke rumah tangga begitu. Ini kalau yang data yang saya dapat, kalau tidak salah mohon koreksi lagi ya Bu ya. Ini sejak digaungkan kegiatan belajar dari rumah di banyak daerah ini berdampak dilaporkan dari 14 Maret sampai 22 April 2020 terdapat 105 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan dari angka ini terdapat 106 korban, yang 67 itu diantaranya KDRT. Ini data dari Simfoni PPA 2020. Bagaimana Bu menanggapi hal kekerasan perempuan ini? Kalau kita melihat di masa pandemi ini, kalau berdasarkan data, sebenarnya kalau mengacu data dari sebelum pandemi ini justru datanya adalah menurun. Kalau KDRT-nya, ini kita sangat sikapi dan kita sangat sadari betul apakah karena mereka tidak harus stay at home sehingga walaupun mereka mengalami kekerasan ya tidak berani melaporkan. Itu mungkin situasi yang terjadi. Nah, terkait dengan KDRT ini sebenarnya beberapa langkah-langkah yang sudah kami lakukan di masa pandemi ini pun melalui Deputi PHP itu sudah membuat KIE yang menjadi panduan bagi ibu-ibu di rumah dalam kebijakan stay at home ini. Mudah-mudahanlah ini cepat berakhir, kemudian terutama terkait dengan kekerasan. Kalau tadi kami sampaikan, pandemi ini sekali lagi saya tekankan tidak hanya dampaknya kesehatan, ini dampaknya kemana-mana, dampak ke ekonomi, dampak ke sosial, itu terjadinya kekerasan, kemudian mungkin dengan dengan situasi yang sulit, kemudian juga tidak ada refreshingnya, harus di rumah saja, itu membuat tidak terlepas juga akan terjadi kekerasan-kekerasan di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan dengan edukasi-edukasi yang kita berikan, mereka merasa nyaman dan gembira bersama keluarga di rumah, itu akan bisa mengurangi kekerasan di dalam rumah tangga. Ibu, ada arahan tidak dari Kementerian Ibu sendiri begitu terkait dengan masa new normal, apa yang harus kita persiapkan, terutama bagi para perempuan dan juga para anak-anak? Kita sudah intinya seperti ini, dalam kita menghadapi tatanan baru, ya, tatanan kehidupan baru atau new normal. Nah, ini kita akan dihadapkan dengan cara-cara baru bagaimana kita bisa menghadapi virus ini. Nah, makanya ke depan ini kita harus mulai dengan lifestyle yang baru, gaya hidup baru, dengan apa? Ya harus selalu pakai masker, kemudian rajin cuci tangan, jaga jarak, pola hidup bersih, dan pola hidup sehat. Mungkin itu menjadi cara-cara kita ke depan. Bagaimana ke depan ini masyarakat kita semua bisa tetap aktif produktivitas, ya, kreativitas, produktivitas itu tetap kita lakukan, tapi aman daripada COVID-19. Nah, ini bisa kita lakukan dengan apa ya? Dengan gaya hidup baru. Dan kemana tetap pakai masker, tidak masalah nanti kalau harus beribadah
di luar rumah, kemudian kita harus bekerja karena tuntutan yang mengharuskan kita harus kerja, tapi protokol-protokol kesehatan itu harus menjadi panduan kita. Ya, ini karena banyaknya perempuan di Indonesia, otomatis sangat sangat mendukung dalam program Presiden Joko Widodo untuk SDM unggul Indonesia Maju, Bu. Apa peran wanita yang sejauh ini yang mungkin saat ini sudah banyak wanita yang menjabat sebagai pemimpin, kemudian mungkin seperti Ibu menjadi Ibu Menteri begitu, yang taraf kesetaraan gender dengan para pria ini sudah semakin terbuka lebar begitu ya Bu ya. Banyaknya perempuan di Indonesia, peluangnya juga semakin tinggi otomatis. Apa yang ingin Ibu sampaikan terhadap perempuan-perempuan Indonesia, Bu? Bagi ibu-ibu semuanya, para perempuan-perempuan di Indonesia, sebenarnya tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa bagi perempuan asalkan ada kemauan dan kerja keras. Tergantung kitanya, itu akan kembali kepada kita semua. Intinya seperti itu. Peluang terbuka lebar, apakah perempuan mau mengisi peluang tersebut? Ya, istilahnya tidak ada yang tidak mungkin dan tidak bisa bagi perempuan asalkan ada kemauan dan kerja keras. Baik, jadi memang sangat diharapkan untuk posisi wanita-wanita ini bisa lebih maju lagi begitu ya Bu ya. Terkait dengan dunia digital Bu, apa yang mungkin kekhawatiran Ibu saat ini? Mungkin banyak sekali pelecehan ataupun kekerasan-kekerasan wanita melalui media sosial begitu ya Bu ya. Ada tidak dari Ibu sendiri mungkin bekerja sama dengan KPAI atau perlindungan-perlindungan yang lainnya untuk bisa meminimalisir kekerasan melalui dunia digital, Bu? Sebenarnya kerjasama ini kita bangun. Tadi saya sampaikan, sampai saat ini kementerian kami ini adalah tusinya adalah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Artinya apa? Eksekusi kita lakukan. Nah, kalau untuk kita dapat mendapatkan hasil yang maksimal untuk pemberdayaan perempuan, kemudian juga pemenuhan hak-hak anak, perlindungan anak. Nah, kami sinergi yang kita bangun adalah lintas sektoral ya. Kemudian kepada anak-anak tadi terkait dengan IT. Nah, ini sebenarnya kami sudah bangun dengan belakangan ini, sebelum pandemi ini kita kan sering marak sekali di media sosial bagaimana bullying di sekolah. Nah, ini tidak terlepas dari kebebasan daripada IT. IT itu positif. Ya, nah, disinilah peran yang sangat penting bagi orang tua untuk mendampingi anak-anaknya. Ya, mendampingi anak-anaknya. Dalam situasi yang biasa saja, kita mendidik anak itu sangat sulit. Apalagi di dunia sekarang yang bebas tanpa batas dengan perkembangan IT. Nah, disinilah peran yang lebih intens lagi bagi para orang tua untuk mendampingi anak-anaknya. Karena untuk melindungi anak-anak dari terpapar dengan akses yang tidak terkontrol ini, memang kerjasama itu kita lakukan dengan bersinergi dengan Kominfo ya, yang dari kementerian yang sudah kita lakukan untuk memprotek anak-anak dari akses-akses yang tidak semestinya harus mereka akses.